wal jamaah niku alias ahli atau orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat, para ulama. Apa orang NU ini pasti masuk surga, pasti ahli sunnah wal jamaah? Ya ditelengkerin para bapak para ibu. Masih cari status identitasnya, gadah kartanu NU, tapi kadung boten gelem melaksanakan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat dan para ulama, berarti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini adalah yaitu orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mukhtari Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa khususan ila ruhi ma'arif hadal kitab. Asyhadu billahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para ahli ulama, para sesepuh tokoh masyarakat Rogo Jambi yang saya taati, wabil khusus takmir masjid beserta jajaran pengurusnya, Masjid Jamek, Masjid Agung Baitur Rahim Rogo Jambi yang saya hormati, para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahaduha yang senantiasa juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lanjut pengajian selanjutnya yaitu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu nyampe pada hadis yang nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salasuna an Abi Sa'labata al-Khushani Jursum bin Nashirin radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Hadithun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Hadis yang nomor 30 diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an. Kanjeng Nabi dawuhnya kanjeng Nabi, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah ini telah mewajibkan beberapa kewajiban bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Maka
tudayyi'uha. Kewajiban-kewajiban, partu-partu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan, jangan ditinggalkan. Wa hadda hududan fala taqtaduha. Dan Allah ini juga mempunyai batasan-batasan para bapak ibu jamaah untuk hamba-hambanya, untuk kita semua umat Islam ini. Allah punya batasan-batasan. Fala taqtaduha, maka kita jangan sampai melewati batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah ini juga mengharamkan beberapa sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, maka fala tantahikuha, perkara-perkara sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah jangan kita lakukan. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Yang terakhir, Kanjeng Nabi dawuh, dan Allah ini diam terhadap beberapa sesuatu itu bukan karena diamnya Allah itu Allah lupa dengan sesuatu itu, tapi rahmatan lakum, karena Allah ini memberi rahmat, Allah ini karena welas, Allah ini karena kasih sayang kepada kita, Allah memberi dispensasi kelonggaran kepada kita. Fala tabhasu anha, maka sesuatu yang Allah ini diam, tidak diwajibkan oleh Allah, tidak diharamkan oleh Allah, fala tabhasu anha, jangan dibahas. Hadisun hasanun, hadis ini hadis yang bagus. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan lainnya Imam Daruqutni. Jamaah pengajian ahaduha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Kanjeng Nabi yang terakhir ini yang menarik, perlu kita bahas, perlu kita uraikan, yaitu adalah Allah itu diam terhadap sesuatu bukan karena Allah lupa dengan sesuatu itu, tapi rahmatan lakum, karena Allah sengaja ada hal-hal sesuatu yang Allah itu tidak diam, tidak memberi hukum wajib, tidak memberi hukum sunnah, tidak memberi hukum haram terhadap sesuatu itu, karena itu adalah untuk dispensasi atau untuk memudahkan dan meringankan kepada kita semua. Maka tatkala kita menghadapi hal itu, fala tabhasu anha, jangan dibahas, jangan diotak-atik. Karena apa? Karena itu kalau kita bahas, kita otak-atik, li anal bahsa 'alaiha qad yakunu sababan linuzuli tashdidi fiha bi ijabin aw tahrimin. Itu kalau kita otak-atik, kita bahas di jerok-jerok nih, yang sehingga itu akan memberatkan kita, yang sehingga hal itu akan menjadi wajib atau bisa juga menjadi haram. Waqad soha halakal mutanatti'una, sudah terbukti para bapak ibu jamaah, halakal mutanatti'una, rusak, hancur, celaka orang-orang yang senang bahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Jare wong Banyuwangen, jare wong Jawa Kulon, kakean punika. Kakean punika, perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah hukumnya jelas diotak-atik, yang sehingga halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Niki namanya al-mutanatti'una, orang yang senang bahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Contoh, wa minal bahsi amma layakni al bahsu an umuril ghaibi allati amarna bil imani biha. Contoh sesuatu yang tidak perlu kita bahas itu adalah sesuatu yang gaib. Napa sesuatu yang gaib niku? Sesuatu yang gaib niku Bu, sesuatu yang pasti ada, yang pasti wujud, tapi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata atau dengan mata zahir
kita. Iku namine gaib. Contoh sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, dengan mata zahir kita, tapi kita dituntut harus iman, harus percaya, harus yakin dengan sesuatu gaib itu. Contoh satu, kita dituntut harus iman kepada para malaikat, yang mana malaikat itu pasti ada dan kita wajib iman dengan adanya malaikat. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini, kita belum pernah tahu wujud bentuknya malaikat itu seperti apa. Nomor dua, kita dituntut oleh Allah iman dengan hari akhir, hari kiamat, yang padahal hari akhir, hari kiamat itu masih jauh di depan kita, masih belum terjadi. Tapi meskipun belum terjadi, kita harus iman dengan hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terpenting lagi, sesuatu yang gaib yang harus kita imani itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib iman kepada Allah, kita wajib menyembah kepada Allah, kita wajib percaya, yakin, bahkan hakul yakin bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi sampai hari ini kita pun belum pernah melihat wujud dan bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki sing boten perlu dibahas. Karena kalau ini dibahas, ini berbahaya. Kanjeng Nabi dawuh, para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dawuhnya Kanjeng Nabi, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqula man khalaqa rabbaka, fa idza balaghahu falyasta'id billahi falyaqul amantu billahi wa yantahi. Kanjeng Nabi dawuh, hati-hati kita tatkala menghadapi urusan Allah, ya, ini harus sangat hati-hati. Kanjeng Nabi dawuh, setan ini paling senang tatkala sebuah keimanan, akidah, keyakinan kita terutama terhadap Allah ini sudah mulai luntur. Tatkala keimanan kita kepada Allah sudah mulai ragu, tatkala kita kepada Allah sudah mulai tidak percaya, ini target utama setan untuk menggoda kita manusia. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, setan itu suatu saat datang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Setan itu ngilik kidik tengkula panjenengan setiap saat, setiap waktu, masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tatkala setan sudah masuk di dalam hati dan pikiran kita, setan itu dawuh Kanjeng Nabi niki tanya kepada hati dan pikiran kita, man khalaqa kadza, he kang mbok kang nyiptakaken langit iki sapa mbok? Niki katanya siapa? Katanya setan. Hati dan pikiran kita pasti menjawab, yang menciptakan langit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tanut malih, wa man khalaqa kadza, he kang mbok kang nyiptakaken bumi sapa? Pasti hati dan pikiran kita menjawab, yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tanya lagi ke hati dan pikiran kita, wa man khalaqa rabbaka, kang nyiptakaken langit Gusti Allah, kang nyiptakaken bumi Gusti Allah, terus kang nyiptakaken Gusti Allah iki sapa kang? Sapa kok? Lah ini Kanjeng Nabi dawuhipun Kanjeng Nabi, wa idza balagta fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yaqul amantu billahi wal yantahi. Kadung pertanyaane setan itu sudah nyampe, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pripun dawuh Kanjeng Nabi, kudu hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Falyasta'id billahi. Pertama kita harus menolak, harus mengusir setan itu dengan bacaan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kudu maca ta'awudz, Pak, kangge nolak ngusir setan. Kalau sudah membaca ta'awudz, yang kedua kanjeng Nabi dawuh falyaqul amantu billah. Kita harus mengucapkan amantu billah, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Isun iman ambi Allah, isun yakin anane wujude Allah, isun yakin Allah itu Tuhan, isun kanggo sembah. Amantu billah, amantu billah. Itu yang harus kita lakukan tatkala kita sudah diilik-ilik, sudah digoda hati pikiran kita oleh setan. Setan sudah mulai mempertanyakan, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, falyasta'id billah, kita harus menolak mengusir setan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang nomor dua, kita harus meyakini, menguatkan keimanan kita dengan mengucapkan amantu billah. Dan yang nomor tiga kanjeng Nabi dawuh wal yantahi, pikiran hati kita sudah harus kita tutup. Kadung setan iku wis mulai nakokaken terus sapa kang nyiptaken Allah? Itu wal yantahi, hati pikiran kita sudah harus kita kunci, wis plek dikunci, jangan dikembangkan pertanyaan setan itu, jangan dipikir pertanyaan setan itu. Wal yantahi, kita tutup, jangan sampai terus kita pikirkan. Karena apa para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, kanjeng Nabi dawuh tafakkaru fi khalqillahi. Kita itu diperintah oleh kanjeng Nabi, berfikirlah kamu semua tentang makhluknya Allah. Tapi wala tafakkaru fillahi, jangan sekali-sekali berfikir tentang wujud bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innakum lam taqdiru qadrahu, karena kamu semua tidak akan mampu untuk memikirkan wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelasih kula jenengan, Pak, mikiraken Gusti Allah mboten dugi, mboten nyampe, tidak mampu dawuhnya kanjeng Nabi. Maka jangan sekali-sekali kita itu memikirkan wujud dan bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru yang baik, tafakkaru fi khalqillahi, perintah kanjeng Nabi, Bu, kula ndika niki kakek mikir-mikir tentang makhluke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, sesuai kali hadis dawuh perintah kanjeng Nabi, para bapak, para ibu, jenengan dikon iki kadung di waktu pas santai sore-sore matun asar ambi ngenteni maghrib lungguh tengah jenging griyane, nggih coba kali santai-santai niku sekali-sekali lungguh tengah jenging griya, Bu, nggih kali ngentosi maghrib sore-sore pun matun medamel wis mari adus, nggih lungguh tengah jenging griya niku jenengan ningali mendhuwur, Bu, ningalono langit, delengo langit. Di saat jenengan melihat langit itu, Pak, jenengan pandang langit itu, jenengan pikirkan langit itu, Masya Allah, langit dengan seluas itu, Pak, langit dengan sebesar itu, tidak satupun ada pilar atau cagak sokonya langit. Meskipun langit dengan sebesar dan seluas itu, tidak ada satupun pilar penyangganya langit, mulai diciptakan oleh Allah sampai hari ini seprono seprene napa nati mireng niku kadung langit niku retak, kadung langit niku doyong, langit niku arepe rubuh. Apakah pernah dengar kabar hal itu? Tidak pernah dengar. Masya Allah. Padahal kalau kita berpikir lebih lanjut, kalau kita membuat sesuatu bangunan ataupun apapun itu bentuknya, jangan seluas seperti langit, ojo agunge kaya langit, para bapak, para ibu. Jenengan ndamel bangunan kang teng mriku enten atape, mbuh niku atap esbes, mbuh galvalum, mbuh genteng, ojo gede-gede, 2 meter persegi, lebar 2 meter, panjang 2 meter. Tanpa ada pilar dan cagaknya tidak akan bisa berdiri, pasti atap itu akan roboh. Apalagi bangunan yang sebesar Masjid Baitur Rahim, semegah ini dan sebesar Masjid Baitur Rahim ini, lantai 2, ini pun meskipun ada pilarnya,
Tapi kalau pilar ini tidak diukur konstruksi kekuatan bangunannya, tidak sesuai dengan besar dan tinggi bangunannya, Baitur Rahim ini saged ambruk. Meskipun ada pilarnya, meskipun enten sokone, itu pun kalau tidak sesuai dengan konstruksi bangunannya, masjid ini rubuh para bapak, para ibu, para rawuh. Tapi kita tatkala melihat langit, masya Allah, langit dengan sebesar itu, dengan seluas itu, tidak ada satupun pilar penyangganya, dan langit mulai diciptakan oleh Allah sampai hari ini tidak ada pernah kabar langit niku retak, langit niku doyong, langit niku ajeng rubuh. Itu kalau tidak Allah tidak akan bisa. Siapa yang menciptakan langit? Tidak ada lain adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Kadung kula jenengan mikiraken makhluknya Allah itu lebih bagus, lebih baik. Bahkan kita akan ketemu dan kita akan lebih meyakini tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa qala Ishaq radhiyallahu an, tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bahkan Imam Ibnu Ishaq niku dawuh, mikir-mikir makhluke Allah sa'atin, sak jam lah bahasanya. Nggih, 1 jam kita mikir-mikir tentang makhluknya Allah, yang sehingga kita lebih meyakini dengan mikir itu tentang kekuasaan dan keagungan Allah. Contoh seperti kita melihat langit dan memikirkan langit itu, yang sehingga kita lebih menambah kekuatan dan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Imam Ibnu Ishaq dawuh, berpikir tentang makhluknya Allah 1 jam khairun min qiyami lailatin, lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada kita sholat ibadah qiyamul lail selama semalam suntuk. Ibu-ibu nanti ngelembur suwengi sholat tahajud terus, Bu? Mboten nate, kadung suwengi turu terus insyaallah nggih sami kalian ngomong. Tapi kadung sholat tahajud suwengi hing mari-mari sholat tahajud sampai notok suwengi dur, tidak pernah kita lakukan. Tapi insya Allah dengan kita mikir makhluknya Allah, mikir ciptaan Allah, yang sehingga kita akan ketemu dan kita akan meyakini keagungan dan kekuasaan Allah, itu 1 jam berpikir tentang hal itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat tahajud beribadah qiyamul lail selama semalam suntuk. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu monggo iman kula panjenengan iki bener-bener di rumah, iman kula panjenengan bener-bener direksa, iman kita ayo mari selalu kita kuatkan. Bagaimana caranya kita menguatkan iman? 1, bisa dengan jaddidu bil imani bila ilaha illallah, yaitu kita selalu berzikir, selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan nomor 2 yaitu jaddidu bil imani bit tafakkuri li makhlukillah. Yang nomor 2, perkuatlah iman kita, perbauilah iman kita, teguhkanlah iman kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita selalu berpikir dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah, yang sehingga dengan kita berpikir makhluk ciptaan Allah akan memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya senantiasa didadosaken tiang-tiang kang istiqomah anggenipun beribadah, bertafakur, bertakarub, berzikir wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa didadosaken hamba-hamba Allah ingkang istiqomah untuk mempertahankan Islam dan keimanan kita, yang sehingga kita iman Islam kita sampai akhir hayatnya, dan senantiasa kita mati dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa af'inal hisab. Allahumma salimna minal bala'i wal waba'i wal musibati wal marabi wal qarani wal fitnati minasyada'idi wal mihani birahmatika ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, insyaallah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala